Desa Adat Bungayu, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Bebandem, merupakan salah satu desa tua di Bali. Banyak tradisi menarik digelar, dan salah satunya adalah usaha bersumbu yang dilakukan selama 7 hari. Desa Adat Bungayu secara teritorial dibagi menjadi 2 bagian, yakni Desa Bungayu dan Desa Bungayu Kangin. Desa adat ini terdiri atas 15 banjar adat dengan jumlah penduduk sebanyak 15.000 jiwa atau 3.021 kepala keluarga. Jika dilihat dari sisi historisnya, dalam baba dalam tertulis Desa Adat Bungayu merupakan desa tua yang pernah menjadi pemerintahan Raja Gel-Gel dalam Watu Renggong, di mana pada saat pemberontakan Maruti, Gusti Batanjerok telah gugur di Desa Bungayu, di Jungutan atau di Penataran pada abad ke-16. Dalam perkembangannya, sampai dengan pemerintahan Raja Gel-Gel dalam di Made, telah dikukuhkan Gusti Alet Ngurah Bungayu, keturunan Pangeran Asak Arya Kepakisan, sebagai pemacak Desa Bungayu pada abad ke-18. Ini dibuktikan dengan pemberian 40 buah biring agung besi tumbak dan 40 keris bungayu, serta sawah dan pelabuh sebanyak 108 sai tanpa pipil, untuk biaya upacara seperti usabe dalam, usabe ayu, usabe di Pura Pusah, di Pura Balai Agung, juga usabe atau ngusabe sumbu. Usabe sumbu ini merupakan simbolisasi dari rasa syukur atas kemakmuran serta simbol ketangguhan kerajaan dalam Watu Renggong ketika itu. Hal itu terlihat dari sumbu yang berbentuk seperti penjor, berisi aneka hasil pertanian, jaje serta daging babi dengan daun kelapa dan bunga yang menjuntai. Dan sumbu merupakan simbol sekaligus sarana dalam ritual usabe sumbu. Sumbu penuh dengan filosofi makna dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bungayu. Selain bunga, juga terdapat hiasan lain pada sumbu yang dipasang, yaitu jaje gine dan jalinan bungsu. Sumbu itu merupakan simbol kemakmuran sebuah daerah agraris. Maka, upacara ini menggambarkan kesuburan desa dan rasa syukur warga atas kesuburan yang dilimpahkan. Ritual usabe sumbu kemarin melibatkan 125 sebutan bagi teruni atau gadis yang belum menikah dan melakukan ritual khusus, serta sekitar 445 teruni bungayu berlangsung dengan lancar. Uniknya, pelaksanaan usabe sumbu dilaksanakan setiap malam hari. Malam hari bagi penduduk Bungayu, lewat dari pukul 6 sore, adalah waktu yang sangat baik menghadap Tuhan dan para dewa, setelah kewajiban bercocok tanam di ladang usai. Dalam usabe sumbu, lanjutnya ada tradisi pembagian kekelan dan daging babi dibagi 31 orang, pengurus dan perangkat desa. Di utara Balai Agung terdapat balai jajar kecil yang digunakan tempat menyiapkan banten atau hidangan untuk sesajen. Sejumlah laki-laki terlihat berdesakan membawa sokasi yang berisi nasi putih. Para pengempon dan perangkat desa itu menggerubungi seorang kasinoman yang menerima satu persatu sokasi yang berisi nasi. Nasi tersebut dikumpulkan dalam satu wadah besar sebagai bentuk tradisi gotong royong. Nasi nantinya akan dibagikan kembali kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat. Nah, sebagai penggantinya akan diberikan kekelan putih dan merah yang terbuat dari parutan kelapa dan dicampur darah babi. Selain kekelan, besak juga akan diisi dengan potongan daging babi, hati, serta balung yang akan dibagi rata oleh kasinoman. Kasinoman harus melalui berbagai persyaratan dan ritual khusus. Sebelum usabe sumbu dimulai, jauh hari sebelumnya, mereka harus melakukan ritual khusus seperti puasa, tidak boleh makan sembarangan. Makanya, menjadi seorang kasinoman cukup sulit dan sakral. Kalau ngawur, nyawa bisa jadi taruhannya. Konon katanya, ketika memotong balung babi bila tidak terbelah dalam sekali hentakan, prosesi usabe sumbu dapat dikatakan gagal atau dapat membahayakan kasinoman yang tengah bertugas. Usabe sumbu sangat sakral, segala aktivitas ada sebab dan akibatnya. Ketika memotong balung, kasinoman harus berserah dan berdoa. Dan jika itu dilanggar, biasanya ada saja malapetakannya. Dikatakannya, dahulu ada kasinoman yang melanggar aturan, akhirnya meninggal karena sebab tak jelas. Selain ritual khusus, lanjutnya para perangkat desa Bungayu diwajibkan tidak menggunakan pakaian selama masa jabatannya.
Mereka tidak boleh menggunakan baju, hanya kain saja dan ikat pinggang khusus. Tak hanya pada acara adat saja, dalam kehidupan sehari-hari pun dilarang keras menggunakan baju. Desa adat Bungayu memang berbeda dengan tatanan desa adat lain di Bali. Dalam tatanan kehidupan desa adat Bungayu, kultur dan adat istiadatnya sangat melekat sampai sekarang. Di antaranya dapat dilihat dari beberapa faktor seperti adanya peninggalan sejarah berupa instrumen selonding, juga pelinggih ide Betara Bagus Selonding. Dan hal ini mengingatkan kembali pada zaman kerajaan di Bali abad ke-10 pada pemerintahan Sriwira Dalam Kesari dengan pemerajaan selondingnya di Besakih. Selonding desa adat Bungayu bentuknya hampir mirip serupa dengan yang ada di desa adat Tenganan, namun fungsi serta nadanya jauh berbeda. Jika dilihat secara seksama, selonding di desa adat Bungayu memiliki lubang di areal tengahnya untuk memasang perangkat selonding pada penopangnya. Sedangkan selonding yang ada di desa adat Tenganan tidak memiliki lubang sama sekali. Selonding di desa adat Bungayu hanya dimainkan dalam ritual agung, yakni saat usah bedangsil. Pengaruhnya juga orang khusus yang harus melewati ritual khusus juga. Oke, kiranya sekian dulu pembahasan tentang desa tempat tinggal saya, yakni desa adat Bungayu. Dan juga beberapa ritual atau tradisi yang ada di desa adat Bungayu seperti usah besumbu ini. Oke, bagi teman-teman yang masih penasaran atau mau tahu info lebih lanjut tentang desa ini, bisa langsung datang ke desa adat Bungayu. Lokasinya ada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, di Kecamatan Bebandem. Atau teman-teman bisa cari langsung di Google Maps, diketik aja desa adat Bungayu, nanti ketemu kok, gampang carinya. Nah, desa Bungayu ini juga dekat dari kota Amlapura, nggak jauh-jauh banget sih. Oke, cukup sekian dulu ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini dan juga channel ini. Terima kasih sudah menonton.